Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Mulyanto, Kepala Desa Pacakelan beserta semua perangkat desanya. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Pacakelan beserta staf atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, juga tim dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Purworejo, matur nuwun Pak Gito rawuhipun, Pak Maloyo. Ini dari kemarin pas giliran saya, Bapak juga yang rawuh di Wonotulus ya, terima kasih. Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Pacakelan, yang saya hormati juga perwakilan lembaga desa, Pak RT, Pak RW, mungkin ini banyak yang tahu, perwakilan dari lembaga perempuan atau tim penggerak PKK, teman-teman dari kecamatan, Mbak Erna, Mbak Nina sebagai pendamping desa, dan Bapak Ibu semuanya, tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini ada nikmat sehat, nikmat sempat kita dapat berkumpul di gedung Serbaguna ini dalam acara transformasi pengelolaan BDMX PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa bahwa agenda pada hari ini adalah musyawarah desa terkait dengan transformasi pengelolaan BDMX PNPM Mandiri menjadi BUMDesma. Apa itu BUMDesma? Tadi juga sudah disinggung bahwa BUMDesma itu badan usaha milik desa bersama. Nah, bagaimana terbentuknya BUMDesma ini? BUMDesma ini berdasarkan PP nomor 11 tahun 2021 okay. Itu diamanatkan bahwa ex-PNPM Mandirian harus ditransformasi dan wajib, ini seluruh Indonesia Bapak Ibu, menjadi BUMDesma, badan usaha milik desa bersama. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini sudah hadir tim dari UPK dan juga nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh pendamping desa tentang bagaimana terbentuknya BUMDesma tersebut. Hanya di sini saat ini kita laksanakan musyawarah desa. Nanti di situ di dalam BUMDesma tersebut itu desa ada penyertaan modal yang besarnya paling sedikit 5 juta rupiah, dan ini untuk Desa Pacakelan Bapak Kades mungkin sudah menganggarkan dalam APBDes seperti itu. Di samping itu nanti juga ada penunjukan delegasi sebanyak 5 orang untuk mengikuti MAD di kecamatan. Itu proses selanjutnya. Jadi dalam pembentukan BUMDes ini banyak tahapan Bapak Ibu, dan kita kalau tidak salah masih sampai tahapan yang kelima untuk Kecamatan Purworejo. Nah, dari mana modal BUMDesma tersebut? Tadi sudah kita sampaikan bahwa ada penyertaan modal, tapi modal awalnya itu dari mana? Mungkin Bapak Ibu yang dulu sudah memanfaatkan PNPM itu sudah paham ya. Nah, jadi nanti modal BUMDesma itu
berasal dari keseluruhan aset Bapak Ibu, keseluruhan aset yang ada dalam XPNPM Mandiri tersebut. Nah, tentang besarannya itu kemarin beberapa hari lalu kami sudah melaksanakan musdes di beberapa desa. Itu nanti yang tercantum dalam berita acara itu adalah aset hasil review tertanggal 31 Desember 2021. Nah, itu besarannya kurang lebih ini ada suratnya Bapak Ibu. Jadi saya tidak ngarang nih. Ini kemarin juga ada surat dari DPP APMD yang terakhir itu tanggal 23 November 2022 baru kemarin, itu juga mendasari dari review inspektorat yang tertanggal 31 Desember 2021 itu besarannya 5.368.838 rupiah. Nah, nanti monggo dalam berita acara jumlah itu dicantumkan. Nah, Bapak Ibu semua yang diundang Pak Kades di sini nanti sifatnya menyetujui kesepakatan penyertaan modal yang 5 juta rupiah tersebut, dan nanti akan ditunjuk juga 5 orang sebagai delegasi yang ikut rapat di kecamatan. Nah, mana saja nanti ini yang pertama itu dari Pak Kades, yang kedua dari BPD, itu yang tidak boleh, tidak itu harus, dan nanti yang tiga monggo dari tokoh masyarakat Pak, terus tokoh perempuan, terus satu dari wakil peminjam yang Bapak Ibu mungkin sudah sangat paham ya dengan BNPM. Nah, untuk tekniknya nanti di sini sudah ada Mbak Irna, sudah ada dari UPK. Saya hanya berharap musyawarah ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan menghasilkan manfaat. Nanti mudah-mudahan Bumdes dan Bumdesma yang ada nanti bisa sama-sama berjalan dengan unit-unit usaha yang lain sehingga membawa keberkahan dan manfaat khususnya bagi desa dan masyarakat semuanya. Saya kira hanya itu dari saya. Banyak tutur kata, banyak salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu secukupnya saya serahkan kepada narasumber. Kepada Ibu Siti Namsiah SE kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu paparan materi tentang transformasi pengelolaan BPM XPNPM Mandiri Perdesaan menjadi Bumdesma, yang akan disampaikan Ibu Erna Agustina SPD. Terus saya dilatur panjenengan sampun nabi ujuan saudara monggo nabi unjuk saudara nopo-nopo mungkin kesannya kayak asik ngendikan. Sampai mawon Bapak Ibu sedaya monggo kalih sami. Nek dipertoke pedane iki sami mawon. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pacakalan beserta jajaran perangkat desanya. Yang kami hormati Kasih Pembangunan Kecamatan Purworejo, Bu Siti Namsiah, selaku perwakilan dari tim 1, dan yang kami hormati dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk Desa Pacakalan, dan yang kami hormati dari kelembagaan UPK PNPM Mandiri Pedesaan, ada Pak Tito dan Pak Waluyo.
BPD ini saya anggota BPD ya. Jadi karena dari ketuanya beliaunya sakit ya, dari anggota DPD dan yang kami hormati dari kelembagaan ada tim penggerak PKK, RT RW yang kami hormati pada sore hari ini. Nyuwun sewu sebelumnya kami akan menyampaikan terkait dengan transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma di Kecamatan Purworejo. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh oleh Ibu Siti Napsia terkait dengan BUMDesma. Nyuwun sewu sebelumnya ya. Kami menyampaikan terkait dengan BUMDesma itu berbeda dari BUMDes. Kalau BUMDesma itu transformasi terkait dengan kegiatan UPK PNPM Mandiri Pedesaan menjadi BUMDesma. Kalau di desa itu ada BUMDes. Jadi nyuwun sewu mengke artone dhewe Ibu semua. Hati kresek-kresek nih. Nyuwun sewu. Saya lanjut terkait dengan BUMDesma dan BUMDes itu berbeda dalam artian BUMDes itu badan usaha milik desa. Kalau di desa Pacakelan ini sudah terbentuk dan alhamdulillah sudah berjalan terkait dengan BUMDes. Kemudian terkait dengan BUMDesma itu kegiatan Bapak Ibu mungkin sudah besok kegiatan yang terkait dengan PNPM Mandiri Pedesaan untuk Kecamatan Purworejo itu dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada, tinggal berguliran, tinggal SPP. Dulu PNPM mulai kegiatan, mulai program di tahun 2008. Nanti terkait dengan tanggal bulannya nanti biar disampaikan oleh Pak Waluyo atau Pak Cito ya, terkait pendirian PNPM Mandiri Pedesaan, di mana pada waktu itu ada bantuan langsung kepada masyarakat. Itu ada beberapa kegiatan, ada kegiatan bantuan sarpras untuk desa, ada TPK, ada KPMD yang sampai saat ini juga masih ada untuk kegiatan yang ada di desa. Kemudian ada kegiatan SPP. SPP itu singkatan dari simpan pinjam perempuan. Setelah mendengar SPP mesti Bapak Ibu mindsetnya adalah kok simpan pinjam perempuan, nopo ibu-ibu niku mbak-mbak nopo disimpan pinjam. Di sini yang dimaksud adalah simpan pinjam khusus untuk kelompok perempuan, di mana kelompok perempuan yang diperbolehkan untuk pinjam di PNPM. Jadi buatan enten bapak-bapak, tapi sing nyambut damel ten mriko pegawai ini nggih bapak-bapak, Pak Waluyo kali Pak Cito. Padahal pinjaman namung ibu-ibu kula betah niku Mas Waluyo nang kantor niku. Kemudian terkait dengan kegiatan yang nanti yang akan dibentuk menjadi BUMDesma itu adalah kegiatan yang ada di PNPM, yaitu kegiatan SPP, di mana sesuai dengan mandat PP 11 dan Permendes 15 tahun 2021 untuk kegiatan ex-PNPM Mandiri Pedesaan itu harus menjadi BUMDesma. Menawi wonten Kecamatan Purworejo itu ada desa dan kelurahan, 11 desa dan 14 kelurahan. Terkait dengan aset yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan itu adalah aset milik masyarakat Kecamatan Purworejo, kelurahan, enten desa. Tetapi terkait dengan pembentukan BUMDesma itu wajib untuk desa. Karena yang saya desa niku pikantuk dana desa dari Kementerian Desa, dan ini aturannya juga aturan
PP 11 dan aturan Permendes 15. Jadi mau tidak mau ini aturan dari pusat, untuk desa itu wajib menganggarkan untuk penyertaan modal tahun 2022 minimal sebesar 5 juta rupiah. Itu minim ya. Karena yang saya mau lebih banyak juga boleh. Nanti perhitungannya juga berbeda, dalam artian nanti setelah menjadi Bumdesma targetnya ke depan juga tetap PAD, pendapatan asli desa. Kemudian terkait dengan jumlah di Kecamatan Purworejo ada desa dan kelurahan. Ini aset milik masyarakat Purworejo, jadi nanti yang wajib untuk penyertaan modal itu desa, tetapi kelurahan juga masih memiliki Bumdesma. Meskipun yang saya basic itu hanya rembugan untuk pembentukan nama. Untuk desa dan kelurahan nanti kita akan libatkan untuk pembentukan nama sebelum nanti musyawarah antar desa. Jadi nanti pembentukan nama kita tetap libatkan desa dan kelurahan meskipun penyertaan modalnya hanya di desa. Kemudian terkait dengan perwakilan untuk mengikuti MAD yang tadi sudah disampaikan ada 5 orang. Itu ada kepala desa, ketua BPD atau anggota ya. Kemudian ada tokoh masyarakat. Di sini tokoh masyarakatnya ada 2 yang harus ikut, yang satu wajib perempuan dan satu lagi adalah kelompok perwakilan dari kelompok SPT. Kalau di sini masih ada simak pinjam dulu lah terkait dengan SPP UPK masih ada nih. Jadi monggo nanti satu nanti mewakili, jadi 30% itu wajib perempuan, dari total 5 orang 2 perempuan itu wajib. Karena kesetaraan gender perempuan masih terlibat. Kemudian terkait dengan setelah Musdes itu nanti ada tahapan lagi, karena yang saya kemarin ada surat yang sudah disampaikan dulu terkait dengan Kecamatan segera melaksanakan MAD tahun 2022. Nanti kita masih ada proses lagi, tahapan lagi penyusunan AD/ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait dengan Bumdesma. Nanti yang terlibat itu tidak semua desa, tapi ada keterwakilan dari yang mengikuti MAD dari perwakilan desa dan kelurahan. Mau tidak mau kita juga harus melibatkan kelurahan, karena yang sewu kalau kita tinggalkan dan jumlah kelurahan 14, kita hanya 11 desa, nanti di belakang pasti ada yang sewu bahasa yang gak enak. Meskipun mereka tidak ada penyertaan modal, tetapi untuk penyusunan menjadi Bumdesma itu tetap kita libatkan. Mau tidak mau, karena yang sewu Kecamatan Purworejo itu jumlah kelurahannya lebih banyak daripada jumlah desanya. Kalau penyertaan modal 5 juta kali 11 itu hanya 55 juta. Sedangkan aset UPK tadi sudah disampaikan ya, banyak sekali. Penyertaan modal hanya nominal segitu kan yang sewu. Dari perhitungan pendapatannya berapa. Jadi nanti ke depan nanti target kita untuk Kecamatan Purworejo apabila sudah menjadi Bumdesma, untuk saat ini masih ada satu jenis usaha yaitu simpan pinjam SPP-nya. Apabila nanti di kemudian hari akan ada unit usaha lain, itu bisa nanti menjadi unit usaha baru, tapi nanti juga akan dibahas di AD/ART dan di MAD. Jadi gambarannya terkait dengan Bumdes dan Bumdesma itu berbeda. Bumdes niku ada di desa, kalau Bumdesma itu transformasi dari PMPM Mandiri Pedesaan. Tentang gambaran nih Bapak Ibu, meskipun siapa tahu di sini dari Bapak Ibu semua mungkin malah sudah menjadi pawangnya PMPM Rien sebagai TPK ataupun jadi KPMD nih. Atau mungkin Bapak Ibu
bagian dari delegasi. Kalau dulu MAD tapi harus 6 orang, tapi kalau nyuwun sewu nggih, untuk saat ini cukup 5 saja karena sudah tidak ada program kegiatan seperti dulu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah kami sampaikan, nanti terkait dengan pendirian MTK nanti monggo bisa disampaikan oleh Pak Waluyo atau Pak Gito. Pasti di sini kami menyampaikan terkait MUSDES itu hanya ada 2 output. Satu itu penyertaan modal disepakati oleh peserta musyawarah, dan yang kedua itu memilih dan menyepakati untuk delegasi yang akan mengikuti MAD, musyawarah antar desa yang nanti akan diselenggarakan di Kecamatan Purworejo. Untuk waktu dan tempat nanti akan ada informasi selanjutnya nggih. Karena yang saya mau tidak mau untuk Kecamatan Purworejo niku sampun paling kantun MUSDES. Untuk kecamatan lain kapan saat ini sudah penyusunan ADART, Purworejo masih MUSDES. Jadi ketinggalan niku nggih lumayan. Nututi rencana mboten saged. Nanti targetnya yang pasti tahun 2022 nanti insya Allah bisa MAD. Karena yang saya nggih, apabila MAD itu dilaksanakan di tahun 2022, otomatis nanti penyertaan modal itu akan ditransfer ke rekening Bumdesma itu di tahun ini. Tetapi apabila nanti pelaksanaan MAD di tahun depan, kita yang saya nggih di laporan Omspannya, laporan keuangan di Kementerian Keuangan itu akan menjadi silpa. Kalau silpa itu yang saya tidak dihitung laporan tahun ini, terserah diabaikan dari kementerian sendiri. Jadi kita untuk laporan setiap tahun itu langsung ya ada laporan online ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, di mana apabila ada silpa itu laporannya akan dilaporkan di tahun berikutnya, dan nyuwun sewu nggih tidak termasuk laporan tahun ini. Sajane nggih maneman. Penyerapan uang kegiatan itu tersampaikan hanya nyuwun sewu kita eman-eman di laporannya. Kalau laporannya bisa tahun ini kenapa tidak? Nggih. Dan nyuwun sewu nggih kami sedikit menyinggung ini mumpung ada Bapak Ibu semua terkait kegiatan di tahun 2022 ini sudah di bulan November sudah tanggal 28, kegiatan di tahun 2022 belum selesai. Monggo untuk kegiatan di Desa Pancekelan ini kegiatannya diselesaikan dalam artian apabila silpa itu tidak melebihi dari 30%. Karena apabila silpa lebih dari 30% itu akan menjadi perhitungan pengurangan dana desa tahun berikutnya. Ada pengurangan di maneman ya Bapak Ibu semua. Nanti bisa disiasati bagaimana di penghujung tahun ini semua kegiatan selesai dan SPJ-nya juga selesai. Kemudian terkait dengan kegiatan yang 8% untuk kegiatan PPKM di tahun 2022 kemarin ada surat Bupati terkait dengan bisa digunakan untuk kegiatan lainnya itu apabila di level 1 untuk COVID-nya yang itu bisa digunakan untuk 3 item. Yang pertama itu untuk kegiatan BUMDes, kemudian yang kedua untuk bidang kesehatan termasuk ODF, stunting, kemudian yang ketiga adalah kegiatan ketahanan pangan. Nah, monggo nanti hanya diperbolehkan untuk 3 item. Tetapi nyuwun sewu dari DP3 APMD sampai dengan saat ini juga tidak ada himbauan untuk perubahan lagi, Pak. Jadi mau tidak mau uang itu nanti dihitung silpa kemudian diperhitungkan untuk tahun 2023. Monggo nanti silpa 8%-nya berapa nanti bisa dihitung dan digunakan untuk 3 jenis kegiatan tersebut nanti masuk APBDes tahun 2023. Karena yang sewu APBDes 2023 itu maksimal penetapannya di 31 Desember tahun 2022.
Dan saya menghimbau kepada pemerintahan Desa Pacekelan tahun ini tidak ada lembur nih. Dalam artian di kecamatan malam tahun baru waktu seteng kecamatan itu sudah terulang berapa kali sanes jadi tidak alun-alun di tahun baruan kita penyusunan APBDes di kecamatan itu sudah berapa tahun masih seperti itu. Dan saya karena terkait dengan parameter kegiatan dan Siskudes tahun 2023 sampai dengan saat ini juga belum ada. Pagunya juga masih menggunakan pagu indikatif tahun ini. Jadi kita mau ngoyak tahun 2023 harusnya Desember selesai, tapi ini sudah November belum ada pagu termasuk pagu didinya. Jadi biasanya kita lembur alasannya pagunya keluar di akhir tahun, Siskudes belum keluar, parameter belum keluar, mugi-mugi mawon bijang boten nonton lembur Pak. Nggih Pak Cari nggih sing biasane sak teng kecamatan malam tahun baruan niki Pak Cari. Kita nyuwun sewu nggih karena ngoyak harus posting, karena posting Siskudes itu kunci Siskudes niku sebagai penilaian untuk alokasi dana desa tahun N+2. Jadi mau tidak mau kita harus kunci untuk perencanaan tahun 2023 itu maksimal di 31 Desember 2022 dan itu maksimal pukul 00 karena yang saya itu sudah kok 00 itu terhitung awal jam 12 malam jadi nanti 24 itu sudah maksimal. Jadi kita nanti 23 59 aja kemarin ada yang kelewatan 2 menit itu juga menjadi penilaian. 2 menit pun tahun baruan muncul 2 menit itu penilaian juga. Maka nanti harapannya untuk perencanaan 2023 khususnya untuk Desa Pacekelan bisa maksimal di Desember. Sekarang mulai nyicil untuk penyusunan RAB-nya, monggo. Nah, ini mumpung ada Bapak Ibu semua, kalau kegiatannya kemungkinan karena nyuwun sewu kemarin di tahun 2022 masih ada kegiatan yang masih ditunda itu bisa digunakan di RKPDes-nya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua terkait dengan transformasi UPK dan saya nyinggung kegiatan di 2022 dan 2023 karena mumpung momennya ada Bapak Ibu semua daripada besok kok undang lagi musdes ini besok masih ada musdes di penetapan APBDes biasanya ini masih ada. Ampun dosen-dosen Bapak Ibu semua kepanggil kalian kulo kalian guna terkait dengan kegiatan yang dari kecamatan karena yang saya tugasnya kita sifatnya mendampingi masuk ngoyak-ngoyak juga ini yang Pak Fahmi, Pak Lurah yang sering saya WA yang saya Ibu Lurah sering di Pak Lurah terkait dengan tagihan kegiatan khususnya yang dari kecamatan. Mungkin itu saja dari kami. Apabila dalam menyampaikan ada keliruan, ada kesalahan mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.